Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang routing statik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Purnggodani Abdullah dengan NIM 210509740049 dari kelas 2021A. Apa yang dimaksud dengan routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Pengguna routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan membuat skema jaringan terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. PC 1 dan PC 2 dihubungkan ke router 1. PC 3 dihubungkan ke router 3 dan server 1 dan server 2 dihubungkan ke router 3. Lalu untuk PC 1, PC 2, PC 3, server 1 dan server 2 terhubung ke router dengan menggunakan kabel crossover, sedangkan antara router 1, 2, dan 3 terhubung dengan menggunakan kabel serial. Setelah itu kita setting IP-nya. Dimulai dari PC 1. Di sini PC 1 mempunyai IP address 192.168.1.1. Lalu subnet mask 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.62. Setelah itu untuk PC 2, PC 2 memiliki IP address 192.168.1.665. Untuk subnet masknya 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1. Titik 1.126. Selanjutnya ke PC 3 memiliki IP address 192.168.1.253 dan subnet masknya 128 dan gateway-nya 192.168.1.254. Lalu untuk server 1 memiliki IP address 33.33.33.1, subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 33.33.3.3. Untuk server 2 memiliki IP address 43.43.4.43.1 dan subnet masknya 255.255.255.0
dan gateway-nya 434343. Setelah itu kita setting IP address routernya. Untuk yang mengarah ke PC1 memiliki IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk yang mengarah ke PC, sedangkan yang mengarah ke PC2 memiliki IP address 192.168.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 13.13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya ke router 2 yang mengarah ke PC3 memiliki IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk router 3 yang mengarah ke server 1 memiliki IP address 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke server 2 memiliki IP address 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jika sudah, selanjutnya kita setting tabel routingnya pada setiap router. Pada router pertama memiliki network 192.168.1.128. Dan karena ini mengarah ke router 2, jadi untuk masknya memiliki 255.255.255.129 dan next hopnya 12.12.12.2. Lalu server 1 memiliki network 33.33.33.0 dan next hopnya 13.13.13.3. Lalu kita add lagi untuk menambahkan ke router 2 dengan network 43.43.43.0 dengan /24 dan next hopnya sama. Lalu kita atur juga untuk yang router 2. Yang pertama menuju PC1 dengan network 192.168.1.0 dengan mask 255.255.255.128 dengan next hop 12.12.12.1. Selanjutnya kita tambahkan juga yang mengarah ke server 1 dengan network 33.33.33.0 dengan max next hop 23.23.23.3 dan kita tambah juga yang mengarah ke server 3 ke PC 3.
network 43.43.43 dan next hopnya sama. Dan hal tersebut sama dilakukan ke router 3. Selanjutnya kita akan membuat simbol PDU-nya dengan masuk ke mode simulasi dan memilih XMP. Lalu kita buat simbol PDU dari PC1 ke PC3. Berikut sudah berjalan, lalu dikembalikan lagi ke PC1. Selanjutnya kita kasih simbol PDU dari PC1 ke server 1. Dan prosesnya akan berjalan sampai ke PC1 lagi. Selanjutnya buat simbol PDU dari router 2 dari PC3 ke router 2. Selanjutnya kita akan membuat simbol PDU-nya dengan masuk ke mode simulasi dengan memilih SMP. Lalu kita akan buat simbol PDU dari PC1 ke PC3. Berikut sudah berjalan sampai dikembalikan lagi ke PC1. Selanjutnya kita membuat simbol PDU dari PC1 ke server 1. Dan proses akan berjalan sampai kembali ke PC1. Selanjutnya membuat simbol PDU dari PC3 ke server 2. Dan proses akan berjalan sampai kembali lagi ke PC3. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Selanjutnya kita kembali ke mode real time, lalu akan dengan masuk ke mode command prompt dengan mengetik tracer 192.168.12.253 lalu enter dan melihat tracer sudah komplit. Lalu selanjutnya kita membuat tracer Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.